Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 untuk memenuhi tugas akhir dengan matkul bahasa Indonesia. Saya Ramadan Safar sebagai pemateri kedua. Saya Nurul Hikmah sebagai pemateri pertama. Saya Nagita Diana Halete sebagai pemateri ketiga. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke materinya. Jadi di slide pertama ini kami akan membahas tentang bahasa. Bahasa sendiri adalah lambang bunyi dan tulisan yang menggunakan fungsi untuk berkomunikasi, menyampaikan ide, emosi, dan juga keinginan secara pasif. Biasanya dalam setiap bidang ilmu mempunyai variasi bahasa profesionalnya tersendiri yang disebut sebagai yonan bahasa, termasuk di dalam dunia kedokteran. Nah, kalau dalam dunia kedokteran, ragam dan laras bahasa digunakan lebih spesifik. Kenapa? Karena dalam dunia kedokteran memakai istilah-istilah khusus dan juga cara komunikasi yang berbeda, juga tujuan penyampaian informasi yang berbeda dengan bahasa sehari-hari. Jadi dalam dunia medis, bahasa dibuat lebih jelas, tepat, agar mudah dimengerti. Baik, sekarang saya akan membahas apa sih ciri-ciri ragam bahasa kedokteran dan juga contohnya. Nah, kita bahas ciri-ciri ragam bahasa kedokteran. Yang pertama itu menggunakan terminologi khusus atau istilah khusus. Ini tuh biasanya menggunakan bahasa Latin, yakni bahasa Yunani dan juga bahasa Inggris. Contoh anemia, hipertensi, diagnosis dan juga terapi. Terus yang kedua ini bersifat formal dan ilmiah. Nah, ini tuh biasanya dipakai dalam laporan, penelitian maupun komunikasi antar tenaga medis. Terus yang ketiga ini menekankan kejelasan dan ketetapan makna. Nah, kejelasan dan ketetapan makna agar tidak terjadi kesalahan antara dokter dan juga pasien yang dapat berakibat fatal bagi pasien. Terus yang keempat ini menggunakan baku dan konsisten sehingga bisa dipahami secara luas maupun di kancah internasional. Nah, terus yang terakhir efisien dan juga ringkas. Ini nih kadang menggunakan istilah medis, misalnya BP atau blood pressure, atau juga ada angka kayak Romawi gini. Itu tuh untuk intervensi. Terus ada juga NACI atau untuk larutan dalam fisiologis. Itu ciri-ciri dari ragam bahasa kedokteran. Selanjutnya kita masuk ke contoh ragam laras dalam bahasa kedokteran. Baik, sekarang saya masuk ke contoh-contoh ragam dan laras bahasa kedokteran. Nah, contohnya sini yang pertama ragam lisan. Ragam lisan ini biasa komunikasi sehari-hari antara dokter dan juga pasien. Contohnya, ibu berdasarkan hasil pemeriksaannya menunjukkan adanya sedikit infeksi. Jadi, perlu meminum antibiotik selama 5 hari. Nah, itu contoh pertama. Yang kedua itu ragam tulisan. Ragam tulisan ini lebih bersifat ilmiah dan juga akademis. Contohnya, pasien ini mengalami hipertensi esensi dengan tekanan 160 per 100 mmHg. Disarankan untuk kontrol rutin setiap 2 minggu. Nah, terus ketiga, ragam ilmiah populer. Ini tuh untuk masyarakat umum. Contohnya hipertensi atau tekanan darah tinggi bisa dicegah dengan pola makan yang sehat, tidur yang teratur, olahraga yang teratur, dan mengurangi stres. Terus yang keempat itu ragam administratif, dimana ini nih lebih ke surat dan catatan medis. Kayak contohnya itu surat keterangan sakit, menunjukkan bahwa pasien tersebut belum bisa hadir karena alasan sakit dan dibuat dengan surat izin sakit. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian laras bahasa kedokteran. Yang pertama adalah pengertian laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsinya atau variasi bahasa yang digunakan dalam konteks bidang pemakaian tertentu. Ini berarti penggunaan kata-kata, tata bahasa, dan gaya bahasa yang tepat disesuaikan sesuai situasi atau bidang komunikasi. Seperti contohnya, laras ilmiah untuk penggunaan akademik dan laras iklan untuk promosi. Kedua adalah laras bahasa kedokteran adalah ragam bahasa formal, objektif, dan teknis yang digunakan dalam konteks bidang kedokteran untuk menyampaikan informasi, hasil penelitian, dan diagnosis secara akurat. Laras ini memiliki ciri khusus berupa penggunaan istilah-istilah khusus yang berasal dari bahasa Latin dan Yunani seperti zat atau koma, struktur, dan memiliki struktur yang kompleks serta terstruktur dengan baik.
Dan ini bisa ditemukan pada jurnal, buku teks, dan akademia. Dan yang ketiga, tidak umum dipakai di luar bidang. Laras bahasa kedokteran tidak umum dipakai di luar bidangnya karena laras bahasa kedokteran adalah ragam bahasa khusus yang digunakan dalam konteks medis dan ilmiah yang mencakup istilah teknis dan tata bahasa tertentu. Jadi, jika menggunakan istilah medis ini di luar lingkungan klinis, akan menimbulkan kesalahpahaman karena audiens awam belum memahami secara mendalam, walaupun mungkin sudah mengenali beberapa kata. Nah, sekarang kita masuk pada contoh laras bahasa kedokteran. Yang pertama adalah istilah medis dalam bahasa Latin atau bahasa Inggris. Nah, yang pertama adalah diagnosis atau tuberculosis bulbulum. Yang kedua adalah prognosis atau debia admonam. Dan ketiga adalah terapi antibiotik regimen. Dan contoh yang kedua adalah dalam komunikasi antara dokter dan pasien menggunakan bahasa populer dan medis. Contohnya, dokter berkata kepada pasien, "Bapak, berdasarkan hasil pemeriksaan, Bapak mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi. Untuk mengontrolnya, Bapak perlu minum obat secara teratur dan menjaga pola makan." Dan contoh yang ketiga adalah dalam laporan medis. Contohnya, pasien datang dengan keluhan dispnea sejak 2 hari yang lalu. Pada pemeriksaan fisik ditemukan bronki basah gelap-gelap. Jadi diagnosisnya adalah pneumonia liboris. Dan yang keempat adalah contoh dalam artikel ilmiah kedokteran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kadar hemoglobin dengan tingkat kelelahan pada mahasiswa kedokteran. Hasil menunjukkan hubungan yang signifikan, yaitu P kurang dari 0,05. Nah, jadi kesimpulannya, ragam dan laras bahasa kedokteran sangat penting dalam komunikasi medis. Ragam adalah variasi bahasa formal dan laras adalah bahasa khas medis. Dengan keduanya, tenaga kesehatan dapat berkomunikasi secara efektif, profesional, dan tepat sasaran. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari kami. Tidak ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.